Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saudara semuanya. Saya ingin menjelaskan perkembangan kesusastraan pada angkatan 2000. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan kesusastraan pada angkatan 2000. Perkembangan kesusastraan pada angkatan 2000, pada masa ini banyak muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Ada di antara mereka yang sangat berani menampilkan nuansa-nuansa erotik, hal-hal yang sensual bahkan seksual, yang justru lebih berani dibandingkan para sastrawan seumumnya. Karya-karya yang cenderung berani dan vulgar seperti novel karya Ayu Utami yaitu Saman. Gaya penulisan Ayu Utami yang terbuka bahkan vulgar membuat Ayu Utami lebih menonjol daripada pengarang-pengarang lainnya. Novel lain yang ditulisnya adalah Larung, yang merupakan lanjutan Saman. Sebagai pengimbang atas maraknya karya-karya yang vulgar dan novel-novel yang terelit yang mengadopsi begitu saja moral pergaulan yang serba bebas. Namun pada masa ini, tidak hanya muncul karya yang bersifat vulgar, tetapi juga muncul karya-karya yang bernuansa religius, seperti prosa lirik karya Linus Suryadi, Pengakuan Pariem. Pengarang dan karya sastra pada angkatan 2000. Yang pertama, Afrizal Maulana. Penyair kelahiran Jakarta 7 Juni 1957 yang pernah mengenyam pendidikan di STV di Jakarta. Karyanya Dalam Rahim Ibuku, Tak Ada Anjing tahun 2003, Yang Malas Menceritakan Manusia tahun 2004, Lubang dari Separuh Langit tahun 2005. Yang kedua, Ayu Utami. Lahir di Bogor 21 November 1968. Tamatan jurusan Sastra Rusia Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ayu pemenang pertama sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Ayu seorang aktivis komunitas sastra Utan Kayu atau KUK dan kalam jurnal kebudayaan bersama Goinawan Muhammad, Nirwan Darmanto, dan lain-lain. Karyanya novel Larung pada tahun 2001, novel Bilangan FU pada tahun 2008, novel Manjali dan Cakra Birawa pada tahun 2010. Remy Shaldo dilahirkan di Ujung Pandan 12 Juni 1945. Ia terkenal sebagai pelopor puisi Mbleng. Karyanya novel Kembang Jepun pada tahun 2000. Seno Gumaira lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Ia berpendidikan jurusan film IKJ. Ia terkenal sebagai seorang cerpenis dengan sejumlah penghargaan. Karyanya yang pertama, novel Atas Nama Malam. Yang kedua, kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku. Yang ketiga, filmnya yaitu Biola Tak Berdawai. Dewi Lestari. Dewi Lestari yang akrab dipanggil D, lahir di Bandung, Jawa Barat 20 Januari 1976. Umurnya yaitu 44 tahun. Ia seorang penulis dan penyanyi asal Indonesia. D pertama kali dikenal masyarakat sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi. Ia merupakan alumni SMA Negeri 2 Bandung dan lulusan Universitas Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional. Sejak menerbitkan novel Supernova yang populer pada tahun 2001,
Ia kemudian dikenal luas sebagai novelis. Karyanya, novel fiksi ilmiah Supernova Ksatria Putri Bintang Jatuh pada tahun 2001. Yang kedua, novel fiksi ilmiah yaitu Akar pada tahun 2002. Yang ketiga, Petir pada tahun 2003. Oka Rusmini lahir di Jakarta 11 Juli 1967. Lulusan Fakultas Sastra Universitas Udayana. Ia menulis novel Tarian Bumi. Pemenang sayembara antologi puisi monolog Pubon. Karyanya Tarian Bumi pada tahun 2000. Habibur Rahman El-Sinrazi lahir di Semarang, Jawa Tengah 30 September 1976. Umur 43 tahun. Ia seorang novelis Indonesia. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Karya-karyanya yang diminati tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara seperti di Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan komunitas Muslim di Amerika Serikat. Karyanya yaitu Ayat-ayat Cinta pada tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta pada tahun 2004, Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2007, Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005. Perkembangan puisi, prosa, drama pada angkatan 2000. Yang pertama, perkembangan puisi. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada model puisi tertentu. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Tahapan dari karya puisi kontemporer tidak hanya mementingkan pribadi si penyair. Tokoh dalam puisi kontemporer adalah Sutarji Kalzum Bakti, Darmanto Jatman, Taufik Ismail, dan Rendra. Contoh puisi kontemporer yaitu Malam Sebelum Badai, karya Taufik Ismail. Selanjutnya, perkembangan prosa. Perkembangan prosa pada angkatan ini ditunjukkan untuk menandai pergantian pemerintah dari Orde Baru ke masa pemerintah pasca reformasi hingga sekarang ini. Pada angkatan ini sudah termasuk dengan prosa baru yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat dinamis. Yang kedua, masyarakat sentris. Yang ketiga, bentuknya roman, cerpen, novel, kisah, drama, berjejak di dunia yang nyata berdasarkan kebenaran yang dan kenyataan. Yang keempat, terutama dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Yang kelima, dipengaruhi siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan yang jelas. Yang keenam, tertulis. Selanjutnya, perkembangan drama. Pada periode mutakhir, perang Tin dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan dalam struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita anti-plot non-linear. Tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis. Penulis-penulis dramanya yang terkenal antara lain Rendra, Arifin Senoir, Putu Wijaya, dan Riantiano. Karakteristik karya sastra pada angkatan 2000. Yang pertama, tema sosial politik dan romantik.
Yang kedua, pilihan kata yang diambil dari bahasa sehari-hari. Yang ketiga, tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Yang keempat, penggunaan estetika. Kelima, karya-karyanya protektif. Yang keenam, kritik sosial yang muncul lebih kerap. Perbedaan angkatan 1970 dan angkatan 2000. Pada angkatan 70-an ini sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra yang beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan abstrak. Sedangkan pada angkatan 2000, maraknya karya sastra puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik khususnya